Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina anna fazal laili hadana fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa alal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, para hadirin yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah Pak Charlie ini dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju selamat. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, pengajian kita malam hari ini sedikit eksklusif. Artinya kita mengulangi kembali peristiwa sejarah yang baru selesai kita hadapi bersama, yaitu masalah pilkada. Pilkada itu singkatan apa tuh, Pak? Pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Jadi itu terjadi di seluruh Indonesia, mulai pada gubernur, wali kota, bupati. Nah, persoalan ini kita lihat di surat Ali Imran ayat 26 itu ada beberapa ketentuan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikan itu sebagai dasar berpikir. Kenapa sedemikian? Kalau kita lihat kemarin itu di pilkada di mana-mana itu, apakah itu yang sifatnya gubernur, wali kota atau bupati, itu dalam dialog atau debat itu kadang-kadang ada timbul saling jelek menjelekkan, saling jatuh menjatuhkan. Seakan-akan dengan sikap itu, nah lawan kita tadi tidak akan jadi untuk menjadi pemimpin. Sebaliknya, kita memuji tokoh yang kita usung, kemana-mana kita puji, dan seakan-akan kita berpikir dengan itu tokoh kita ini akan terpilih dan dipilih. Nah, begitu juga seketika debat calon gubernur A dengan calon gubernur B, itu saling cerca-mencerca, caci-mencaci, saling buka aib, seakan-akan itu akan merubah keadaan. Begitu juga masyarakat yang mendukung, kalau yang mendukung dia membela, mengangkat yang didukungnya itu, menjatuhkan rivalnya, menghinakan lawannya. Nah, kalau kita seorang muslim, semestinya tidak begitu. Karena sudah ada di dalam kitab Quran, dijelaskan oleh Allah dan Rasul tentang kepemimpinan itu. Nah, itu kalau saya tidak salah itu di surah Ali Imran ayat 26. Nah, coba Pak Arif dibaca surah Ali Imran ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair
innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Coba terjemahkan. Artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, Pak Wil, dan baca juga surat yang sama. Artinya Ya, baca ayatnya, dan itu terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tazillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi pada ayat itu Allah berkata melalui Rasul berkata melalui Nabi Muhammad. Jadi apa kata Allah? Hai Muhammad, katakanlah, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya. Artinya, katakan hai Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan itu kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Sesungguhnya di tanganmu lah kebaikan itu. Nah, jadi ayat ini sebenarnya pedoman bagi kita seorang muslim, terutama yang bakal calon gubernur, bahkan mungkin presiden ya, bakal calon gubernur, wali kota dan bupati, termasuk pendukung-pendukung. Nah, pada umumnya kita kalau sudah musim pilkada atau pencalonan tadi, biasanya kubu A itu menyanjung-janjung tokohnya itu, menyanjung-nyanjung atau memuji-muji yang dia dukung itu, dan menghinakan lawan, mencaci lawan, membuka aib lawan. Nah, ini sebuah kebiasaan yang keliru kalau kita merujuk pada kitab Quran. Contoh misalnya kita puji-puji jagonya kita senyum-sanjung calon yang kita usung. Apakah dengan itu ada pengaruhnya? Sebaliknya, kita hinakan, kita caci maki, bahkan kita buka aib orang, aib lawan tadi. Apa itu akan mempengaruhi? Ya sepintas mungkin bisa mempengaruhi. Dalam artian masyarakat, dalam artian manusia. Tetapi karena kita sudah belajar, kita sudah paham bahwa pada surah Ali Imran ayat 26 itu dikatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir.
Katakanlah, hai Muhammad, kata Allah melalui Rasul, hai raja yang memiliki kerajaan, engkau berikan kerajaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau muliakan, engkau hinakan siapa yang engkau hinakan. Sesungguhnya engkau itu adalah memiliki kekuasaan yang tinggi, di tanganmu adalah kebenaran. Nah, jadi itu yang saya katakan dulu. Setiap pilkada itu, setiap pemilihan itu, sebelum semua orang memilih, sudah ada yang memilih duluan. Dia menunjuk, dia mengangkat, dia memilih. Siapa yang dipilih oleh dia pasti menang. Siapa yang tidak dipilih oleh dia pasti kalah. Pertanyaannya, siapakah dia yang menunjuk, mengangkat, dan memilih? Yaitulah Allah. Jadi Allah ini kalau sudah menunjuk si A jadi presiden, si A jadi gubernur, si A jadi wali kota, si A jadi bupati, bagaimanapun juga orang mengejeknya, mencacinya, menghinanya, dia pasti naik. Dia tetap naik. Sebaliknya, kita sanjung, kita puji, yang kita dukung, apapun caranya, bagaimanapun caranya, ya tetap, kalau Allah mengatakan dia kalah, ya kalah. Karena dia tidak dipilih. Nah, artinya pujian kita itu tidak bermanfaat, hinaan kita kepada orang pun tidak bermanfaat. Ya kalau pujian oke lah, tidak ada masalah. Tapi kalau hinaan tadi, cacian tadi, makian tadi, fitnah tadi, itu justru akan merusak hati kita, merusak kepribadian kita, bahkan merusak hubungan kita dengan keluarga, tetangga, sahabat, dan kawan, termasuk para calon tadi. Padahal ya Allah sudah menunjuk, mengangkat, dan memilih pemimpin di antara si A dan si B tadi. Nah, jadi sebaiknya kita tidak begitu, ya biasa-biasa saja. Makanya saya katakan, seketika kita lihat debat calon gubernur A dengan calon gubernur B, apa yang terjadi? Si A menjadikan si B menjadikan si A. Akhirnya mereka tidak sadar kalau ini yang harus diceritakan adalah program, bukan saling jelek-menjelekkan. Inilah yang menjatuhkan diri mereka di hadapan umum, di hadapan masyarakat mereka itu sendiri. Nah, semestinya ya tidak sulit, apalagi kalau kita lawan incumbent. Misalnya kan, seperti saya katakan tadi itu, Pak Arif mantan gubernur, saya mulai jadi gubernur kalau saya menang. Nah, waktu debat ya sederhana saja. Pak Arif, saya dengan Pak Well ini maju jadi gubernur, ya terinspirasi daripada Bapak. Dan kami sudah melihat bagaimana sepak terjang Bapak dalam memimpin, mengatur, dan mengarahkan rakyat luar biasa. Makanya kami terinspirasi dan kami pun ikut mencalon. Nah, ini maaf nih Bapak. Nah, ada program-program. Kami lihat program yang Bapak buat itu luar biasa bagus. Luar biasa hebatnya. Tapi ada beberapa program yang belum Bapak sentuh. Nah, rencana kamilah yang akan mengolahnya. Dan kami tidak ragu. Kenapa? Karena ada Bapak yang akan menunjukkan kami. Nah, kalau seperti itu bahasa debat, bahasa dialog antara calon yang satu dan calon yang lain, mungkin adem, mungkin tenang, indah. Kenapa? Karena kita tidak membuka aib. Kita tidak membuka kesalahan orang. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Pak Abu memberikan jurus seperti itu, rumusan seperti itu? Ya karena kita sudah tahu. Seketika pilkada hendak dimulai, itu yang bakal jadi presiden, yang bakal jadi gubernur, wali kota, bupati, sudah ada orangnya. Seandainya dia harus jadi, walaupun kita jelekkan dia bagaimanapun, ya, kita fitnah bagaimanapun, kalau kata Allah dia jadi, tetap jadi. Yang jadi masalah adalah fitnahan kita, cacian kita, makian kita, itu menjadi dosa pada kita, berefek dalam hidup kita. Nah sebaliknya,
kita sanjung jagoan kita puji, kita angkat-angkat, kita ceritakan kemana-mana. Kalau dia tidak dipilih oleh Allah, oleh raja di raja yang memiliki kerajaan ini, tetap tidak jadi. Nah, makanya kita katakan, rugilah orang dalam momentum pilkada tadi, menjelekkan si A, menjelekkan si B, memfitnah si A, memfitnah si B. Rugi. Seakan-akan mereka lupa kalau kepresidenan, gubernur, bupati, wali kota adalah kerajaan Tuhan. Nah, oleh karena itu kerajaan Tuhan, dia berikan kerajaan itu kepada siapa dia kehendaki, dia cabut dari apa yang dia kehendaki. Kemudian dihinakan yang orang yang dia hinakan, kemudian dia muliakan orang yang dia muliakan. Jadi bagaimanapun kita memuji orang yang dihinakan oleh Allah, kita akan terhina. Sebaliknya, bagaimanapun kita memuji orang yang kita dijelekkan oleh Allah atau dihinakan oleh Allah, tetap terhina. Jadi biarkanlah Allah bekerja, biarkanlah Allah berbuat, kita tinggal memantau, mengikuti, dan berjuang untuk memenangkan jago kita masing-masing. Semestinya begitu. Nah, jadi itulah bapak-bapak, sekedar analogi ya, sekedar permisalan. Begitu juga dengan kasus terbaru, bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang dan menjatuhkan seseorang. Nah, kan kita viral tuh, ada orang yang jual teh es di sebuah pengajian. Dan kejadian itu di Magelang ya. Nah, sampai ustadznya mengatakan, itu apa? Masih ada, jual sana, goblok, nah, itu. Atau bodoh gitu. Dia ketawa dari ke kanan, temannya terpikal-pikal ketawa. Mungkin sang ustadz bisa mengatakan kebiasaannya seperti itu, kebiasaannya memang begitu. Tapi dalam hati, dalam pandangan masyarakat, tidak. Karena mereka menyaksikan betul bahwa sang ustadz menghina, mengejek, bahkan melecehkan, menjatuhkan martabat orang di tengah orang ramai. Nah, maka viral lah kisah ini. Ini 75% masyarakat Indonesia terhadap agama Islam ini, walaupun mayoritas, itu banyak awamnya, Pak. Jadi yang mereka lihat itu adalah buruknya, jeleknya, kesalahannya. Padahal dengan adanya pernyataan Pak Ustadz tadi bahwa si penjual es ada goblok, atau katakanlah mungkin apa, dari situ muncul rezeki dari Allah melalui orang-orang banyak. Ada yang masih 100 juta, ada yang pengen mengumrohkan, ada macam-macam, itu luar biasa. Bahkan ada yang memberikan modal usaha, mau bikin rumah, macam-macam. Nah, jadi yang menjadikan si orang tadi dimuliakan oleh Allah, ya karena dia dihinakan oleh orang lain. Dihinakan oleh ustadz tadi, dikatakan goblok tadi ya. Nah, kalau kita orang pengajian, ya kita tidak terpengaruh. Itulah sebuah proses di mana Allah mengangkat derajat seseorang. Caranya bagaimana? Ia menjatuhkan orang lain. Seorang ustadz terkenal, bahkan punya julukan, bisa beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda, beradaptasi dengan orang-orang yang kotor macam-macam. Sudah dia mengagungkan, tiba-tiba dia salah. Saat itu dia mengatakan orang lain goblok, dan orang itu adalah orang yang sedang mencari nafkah, orang tua pula lagi. Akhirnya heboh masyarakat Indonesia. Ada yang pengen mengumrohkan 1 orang, ada lagi yang mengumrohkan 2 orang, dan seterusnya. Ada yang sudah memberikan uang 100 juta, macam-macam itu. Nah, akhirnya si ustadz tadi, karena dia mungkin khawatir kedudukan dia sebagai ustadz akan terganggu, hubungan dia dengan presiden akan terganggu, maka dia mendahului minta maaf, minta diridhoi, minta jangan disalahkan, karena memang dia salah, dia keliru, dia minta maaf. Bahkan dia orang masih sibuk-sibuk hendak mengumrohkan si beliau itu tadi, si tukang es tadi, malah dia dulukan. Biar saya aja yang mengumrohkan keluarga bapak, istri dan berapa, itu saya umrohkan semua.
Nah, itu dalam rangka apa? Si ustadz tadi dalam rangka menutupi kekurangannya, di masyarakat. Nah, itu. Nah, padahal walaupun dia nanti mengumrohkan ataupun memberikan uang macam-macam, ya namanya masyarakat tetap masyarakat. Tetap dia menjelekkan, mencaci maki, mengatakan ini begitu. Padahal sejatinya apa yang dilakukan oleh ustadz tadi itu adalah pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengangkat harkat bapak yang jual es tadi. Kalau dia tidak punya uang, bisa punya uang. Tidak punya rumah, bisa punya rumah. Tidak pernah dia umroh, diumrohkan. Nah, bagaimana dengan Pak Ustadz? Ya dengan Pak Ustadz ya tetap, karena dia mengolok-olok, dia menghinakan, maka perasaan orang Indonesia terganggu. Makanya lahirlah empati daripada kalangan masyarakat Indonesia untuk memberikan sumbangan atau sedekah atau pemberian hibah kepada si tukang es tadi. Ternyata si tukang es tadi naik derajatnya, berubah nasibnya oleh karena si ustadz tadi mengatakan dia goblok. Jadi satu sisi Allah memuliakan yang tidak dia muliakan, di sisi lain Allah menghinakan siapa yang dia hinakan. Sampai sekarang kejadian itu ada. Nah, jadi itu saja bapak-bapak sebagai pembuka daripada diskusi kita tentang kepemerintahan. Nah, sekarang silakan yang mau bertanya, ya silakan bertanya. Silakan Pak Well. Ini karena apa? Ya tidak tidur siang tadi, sementara malam bangunnya jam 2 kan. Nah, jadi kita baru mulai jam 10. Mata sudah mulai agak berat, tapi tidak apa-apa, ada tehnya Pak Charlie. Oke, silakan Pak. Ya. Mungkin gini, Abu, terkait dengan tindakan yang kita lakukan dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Dan dia juga mencabut kekuasaan dari siapapun orang yang dia kehendaki. Nah, terkait dengan contoh misalnya pada saat pilkada, itu kan ada ikhtiar usaha-usaha yang dilakukan oleh para calon-calon itu. Ya, salah satu usaha dia mungkin akhirnya terjadi saling menjelek-jelekkan, saling mengunggul-unggulkan diri pribadi masing-masing. Gitu. Itu kan dalam rangka ikhtiar atau usaha dia juga untuk meraih kekuasaan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Allah itu menilai usaha yang dilakukan oleh dalam hal ini dalam pasangan calon tersebut. Sementara kan Allah juga memerintahkan apabila ingin sesuatu maka harus melakukan usaha upaya. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu pertanyaan. Bisa ditangkap kira-kira Pak? Ya. Jadi dalam posisi Allah itu sendiri, ya dia berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, dia cabut dari siapa yang dia kehendaki. Itu hukumnya mutlak, tidak bisa dirubah. Tetapi sang calon tadi dan masyarakatnya kan belum tahu mereka itu. Katakanlah ada dua pasang ya, pasangan A dan B. Nah, si A dan si B ini kan belum tahu siapa di antara mereka ini dipilih oleh Allah untuk jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati. Belum tahu. Makanya mereka aktif, bekerja keras, berjibaku, mencari suara, bersilaturahmi, memberikan oleh-oleh. Bahkan mungkin ada yang istilahnya serangan pajar dan sebagainya. Di situ pun berlomba-lomba memperbesar pemberian. Nah, itu adalah wujud daripada usaha, baik kelompok A ataupun kelompok B. Namun walaupun mereka berjuang bersama-sama untuk mendapatkan hasil supaya mereka menjadi orang yang duduk di atas singgasana kerajaan, ya tetap berjuang karena tidak tahu
Nah, kalau dia tidak berjuang, apa yang terjadi? Jangankan itu, sama-sama mereka memberikan uang kepada masyarakat, berbeda saja sedikit, orang udah pindah. Nah, jadi di pihak Allah dan Rasul, pilihan itu, tunjukkan itu, pengangkatan itu mutlak. Tapi rahasia bagi kaum, rahasia bagi umat. Nah, oleh karena dia rahasia lah, maka kedua kubu ini berjuang habis-habisan, mati-matian, mengeluarkan tenaga, dana, perasaan, bahkan macam-macam itu. Itu Pak. Artinya walaupun Allah sudah tahu siapa yang bakal jadi, tapi yang bakal menjadi calon tak tahu. Bahkan para pendukung tidak tahu siapa yang bakal jadi. Walaupun hari ini kedua calon itu ada di depan mata mereka. Tapi yang mana yang jadi di antara mereka berdua ini, mereka tidak tahu. Maka inilah gunanya perjuangan, pergerakan supaya mendapatkan suara-suara, supaya orang milih kita. Jadi itu Pak. Dari pihak Allah sudah mutlak Pak. Tapi dari pihak kaum atau umat ini, dia tidak tahu. Jadi kemutlakan bagi dia adalah berjuang semaksimal mungkin, kalau perlu sampai darah terakhir. Gitu Pak. Apa seperti itu kira-kira harapannya? Mungkin yang mungkin agak melebar sedikit, tapi masih berkaitan juga nih, Pak Abu. Sejauh mana kurang kira-kira Allah itu menilai usaha dari seseorang hambanya, sehingga dia memenuhi keinginan hambanya itu, atau sebaliknya menolak keinginan hambanya itu. Jadi pertanyaan sejauh mana Allah itu menilai keinginan atau perjuangan hamba ini untuk menjadi presiden, wali kota, bupati. Allah tidak akan menilai Pak. Dia tidak akan menilai lagi karena dia sudah tahu yang bakal jadi presiden ini Pak Charlie misalnya kan, bukan Pak Arif, bukan Bapak. Jadi penilaiannya sudah mutlak. Nah, yang tidak mutlak itu adalah calon dan para pendukung-pendukungnya. Itu tidak mutlak. Makanya di sini perlu dipahami oleh sang calon dan para sang pendukung, kita tidak perlu mengejek, mencaci maki, merendahkan atau memfitnah. Tidak perlu. Karena Kan yang menang itu sudah diketahui, sudah ada ya, sebetulnya. Sudah ada. Karena Allah tidak akan merubah prinsip dia. Walaupun yang bakal menang menurut Allah tadi dicaci maki, gitu, Allah tidak akan merubah. Sebaliknya, walaupun yang satu lagi tadi bakal kalah, dipuji-puji oleh masyarakatnya, Allah tidak akan berubah. Nah, tapi itu tadi, karena mereka tidak tahu apakah mereka itu jadi atau tidak, makanya mereka berjuang. Sama dengan kompetisi sepak bola dunia, bukan mereka tidak berlatih Pak, jutaan, miliaran biaya untuk latihan itu, uang saku macam-macam, setiap kesebelasan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Juaranya tiga juga, juara 1, juara 2, juara 3. Apakah mereka yang lain tidak bagus? Bagus. Apakah yang mereka lain tidak berlatih? Berlatih. Bahkan kadang-kadang maksimal lah mereka ketimbang sang juara. Nah, maka timbul pertanyaan, kenapa justru mereka maksimal daripada sang juara? Kok sang juara menang? Itulah masalahnya. Karena sang juara itu dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah jadi sang juara. Gitu. Saya bertanya Pak Bu, boleh Pak Bu? Oke, silakan. Saya potong Pak Bu ya. Ya. Di ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 26, saya bacakan lagi Pak Bu ya. Ya. Katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, Ya. dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki. Nah, saya potong dulu di batas ini Pak. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Ini kolerasi sama takdir itu gimana Pak Bu? Tolong saya mohon penjelasan. Oh iya. Jadi di sisi Allah itu ada takdir.
namanya takdir mutlak. Takdir itu kan kadar, ketentuan, ukuran mutlak. Yang menang itu adalah si A. Allah udah tahu. Di bawah juga ada takdir, namanya takdir ikhtiar, takdir perjuangan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu mereka ini menang atau tidak, mereka ini terpilih atau tidak. Makanya si A dengan si B itu sulit kita bedakan kekuatan perjuangan mereka untuk mencapai target kemenangan itu. Bahkan kadang-kadang yang kalah itu target perjuangannya lebih daripada yang menang. Kadang-kadang seperti itu, Pak. Tapi biasanya yang maksimal itu yang menang. Kenapa dia maksimal? Ya karena Allah gerakkan juga supaya dia maksimal. Sebagai tanda dia sebagai pemenangnya. Ah gitu, Pak. Jadi Allah punya takdir yang Allah ketahui sendiri bahwa yang jadi adalah si A. Ini takdir mutlak. Sedangkan kaum atau umat atau masyarakat dia juga punya takdir karena dia dicalonkan jadi presiden misalnya, gubernur, wali kota. Dia juga punya takdir, tapi namanya takdir ikhtiar. Bekerja, berjuang sekuat mungkin, sehebat mungkin, sebagus mungkin. Makanya dikatakan oleh orang-orang bijak, perjuanganmu tidak akan merubah keputusan Tuhan. Tidak akan merubah. Oleh karena kamu tidak tahu siapa yang bakal menang, ya kamu harus berjuang. Siapa tahu itulah kamu. Tapi nyatanya setelah mereka berjuang, mereka kalah juga. Kenapa kalah? Karena skenario di atas itu mengatakan bahwa kelompok A ini yang menang, bukan B. Atau sebaliknya, kelompok B ini yang menang, bukan A. A gitu, Pak. Kalau Allah tuh sungguh tidak mau dia diatur, tidak mau dia ikut aturan, karena dia punya cara sendiri. Makanya saya katakan bahwa jangankan tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan kiai dijadikan pemimpin. Allah terbiasa memilih Namrud misalnya di zaman Nabi Ibrahim, seorang pemimpin yang syirik, kasar, bengis, kejam. Dan itu Fir'aun di zaman Nabi Musa, seperti itu juga. Bahkan di zaman Nabi Isa ya seperti itu juga. Cuman yang saya tanyakan begini, Pak Mun. Orang yang sudah berikhtiar sekeras sekuat tenaga, nah maksud saya apakah ikhtiar itu mengikuti takdir atau takdir mengikuti ikhtiar? Oh ya, jadi ikhtiar itu pasti dia mengikuti takdir, Pak. Takdir Allah itu sudah. Pak Charlie itu pemenangnya, bukan Pak Arif, bukan Pak Wel. Katakanlah 3 calon. Nah, bagaimana sikap Pak Charlie? Ya karena Pak Charlie tidak tahu bakal calon pemenang, Pak Arif juga begitu, Pak Wel begitu, maka pekerjaan itu akan maksimal dilakukan dalam apa? Dalam kampanye, dalam pemberian bantuan macam-macam. Tapi tidak jarang juga orang yang tidak terlalu banyak bantu, orang biasa-biasa saja dia menang. Kenapa? Karena Allah tunjuk dia yang bakal jadi. Takdirnya sudah. Gitu, Pak. Terus apakah Allah yang kehendakin, yang orang yang dimuliakan Allah kehendakin, atau orang yang dihinakan Allah kehendakin, termasuk yang itu tadi, Pak. Nah, apakah takdir itu saya mau penjelasan yang apa yang pernah disampaikan oleh Sandiaga Uno waktu dia mencalonkan jadi wakil presiden. Dia mengatakan ada sudah tertulis di Lauful Mahfuz. Nah, itu mohon penjelasan, Pak. Lauful Mahfuz, Pak. Lauful Mahfuz. Sudah penjelasan di Sandiaga tertulis bahwa apa? Sandiaga Uno ngomong, kalaupun memang saya duduk, yaitu siapapun nanti yang akan duduk sudah tertulis di Lauful Mahfuz pada saat dia mencalon. Saya mohon penjelasan apa itu Lauful Mahfuz, Pak. Ya itu kan bahasa Arab. Lahu itu artinya baginya dia. Bagi dia, mahfuz, ada tempat penjagaan. Jadi itu sebenarnya kalimat, bukan tempat. Lahul mahfuz, baginya dia itu ada penjagaan. Itu arti lahul mahfuz. Pertanyaannya, siapa yang menjaga?
siapa dia. Nah, yang dimaksud itu adalah ruh kita, diri kita sudah diri. Dia yang menjaga. Siapa menjaga? Allah itu sendiri. Dengan apa? Dengan sistem yang tercipta di tubuh itu, Pak. Makanya kalau kita lihat gambar orang hamil, itu kan si anak kan tidak langsung kena perut. Ada plasentanya, ada cairannya, itu. Nah, semua itu adalah bentuk cara Allah turut menjaga, membela apa yang dia kendaki, gitu. Nah, itu kira-kira Pak Charlie. Ya, jadi berdasarkan surat Ali Imran ayat 26 ini, ya artinya takdir ikhtiar mengikuti takdir, Pak. Tapi belum tentu juga ada yang tanpa ikhtiar takdirnya sudah ada gitu, Pak, ya. Bisa jadi seperti itu. Tanpa ikhtiar takdirnya sudah ada. Bisa jadi, Pak, walaupun jarang. Bisa jadi. Contoh yang paling kecil, seketika gubernur di suatu daerah terpilih dengan seorang wakilnya itu, si gubernur ini tahu persis kalau wakil ini tidak punya uang. Dia punya pemikiran, punya tenaga, dia bergerak. Dan dia tidak pernah bermimpi jadi gubernur, karena dia wakil gubernur. Dan dia pun tidak diminta oleh gubernur supaya mengeluarkan uang, karena dia memang tidak punya uang. Hanya dia punya figur. Nah, dalam prakteknya, katakanlah mungkin 3 bulan kemudian, setelah dilantik, lebih panjang lagi setahun kemudian setelah dilantik, si gubernur ini tersandung, terkandung kasus, katakanlah mungkin korupsi, OTT, tertangkap tangan. Akhirnya dia diciduk oleh KPK, dibawa oleh polisi ke Jakarta. Otomatis si wakil yang tadi berjuangnya tidak pakai uang, yang biasa-biasa saja, dia naik. Nah, gitu. Jadi ada itu orang ditakdirkan, tapi dengan tidak banyak perjuangan, ada. Artinya ya karena dia tidak punya uang, dia tidak pakai uang. Karena dia tidak banyak kawan, dia cuma mendampingi calon dan menyampaikan ini kepada sahabat-sahabatnya dengan hati yang ikhlas, tulus, kan. Harapan sang sahabat bisa memilih dia dan pasangannya. Jadi kalau pertanyaan kali, adakah orang itu tidak maksimal pekerjaannya tiba-tiba diangkat oleh Allah? Ada. Itulah para wakil-wakil. Kadang-kadang tidak punya uang, ya, cuma sekedar datang saja. Tapi tahu-tahu dia diangkat jadi gubernur karena gubernurnya dia tersandung kasus, akhirnya dia naik. Gitu, Pak. Aduh. Kemudian gini lah, apakah takdir itu bisa berubah? Ya. Atau dirubah? Ya. Takdir itu. Bukan usaha ikhtiar. Ya. Baik dengan apapun. Takdir atau ketetapan dari Allah itu, apakah bisa berubah di dalam perjalanannya? Iya, iya. Gimana Pak menurut pendapat? Ya. Pertanyaannya, apakah takdir itu dalam perjalanannya bisa dirubah? Nah, jadi sebelum pertanyaannya Pak Well itu saya jawab, karena tadi siang itu tidak tidur. Malam tadi juga begadang, baru jam 2 lah bangun lagi. Saya minta waktu sedikit untuk memejamkan mata. 5 menit atau 10 menit. Oke. Jadi video kita tutup dulu, Pak.